seolah-olah pilkada sudah selesai bagi sebagian orang mungkin iya kan gitu. Tapi bagi stakeholder pilkada baik penyelenggara, peserta ya kan maupun partai pengusung ini masih baru tahap atau mungkin ini tahap krusialnya sampai ke tanggal 15 atau 16 Desember. Ya. Oke, welcome back to Siasat Channel. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Heru di channel Siasat. Malam seperti biasa, kita kalau di segmen ini, di konten ini, biasanya kita bakal mengundang bintang tamu. Kalau biasanya kita ada konten monolog, ada konten ngobrol-ngobrol ringan, hari ini kita mau mengundang bintang tamu karena hal yang mau kita obrolin ini kayaknya nggak bisa pakai analisa-analisa ngaco kita, karena ini butuh pakar kalau kita ngomongin ini. Hari ini tim Siasat Channel sudah meriset, kayaknya perlu kita ngomongin tentang MK dan sengketa pilkada, karena dua hal itu berkaitan. Seperti kita tahu, beberapa hari yang lalu ini tag setelah pilkada serentak dilakukan di Republik Indonesia, pilkada serentak tanggal 28 Oktober kemarin, 27 ya, 27 Oktober. Nah, malam ini gua kedatangan bintang tamu. Orang ini nggak asing, orang ini bukan orang baru di dunia yang mau kita bahas ini. Malam ini gue kehadiran pengacara kondang, orang yang sudah sangat akrab dengan Mahkamah Konstitusi atau banyak diplesetkan sekarang oleh banyak di lini masa bahwa Mahkamah Kalkulator. Selamat datang Bang Ridwan Darmawan. Selamat datang. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat. Bang Ridwan Darmawan SHMH. Nah, kebetulan abang kita ini merupakan abang ini sekarang sibuk apa nih Bang? Ya sebagai advokat tentu yang ngurus perkara ya. Ngurus perkara ya Bang ya. Di mana Bang? Di MMB ya Bang ya? Law MMB ya? MMB and Partner. MMB and Partner. Ya, Law Firm MMB and Partner. Wah, luar biasa nih abang ini nih Bang. Pilkada sudah selesai Bang. Maksudnya kontestasinya, pencoblosannya sudah selesai Bang? Ya, pemungutan suaranya sudah selesai. Iya. Ya. Bagi sebagian orang mungkin ini sudah selesai. Bagi sebagian masyarakat ya. Udah selesai. Tapi bagi stakeholder pilkada, ya, baik itu penyelenggara, kemudian peserta, ya paslon-paslon, tim ses dan lain sebagainya, ini justru masa-masa krusialnya. Baru dimulai loh justru ini Bang. Baru dimulai pasca pencoblosan, karena ini ada tahapan rekapitulasi kan. Sampai nanti tanggal 16 Desember. Kalau menurut tahapannya KPU ya, peraturan PKPU tentang tahapan itu 16 Desember ini adalah terakhir secara nasional. Meski memang kemarin kalau nggak salah KPU sudah menyatakan sekitar di tanggal 15 Desember. 15 Desember, oke betul. Rekapitulasi atau penetapan pemenang paslon di seluruh wilayah Republik Indonesia yang melaksanakan pilkada, karena hampir semua kan dilakukan pilkada kan. Oke, ya di hampir di semua daerah ya Bang ya. Iya. Ini baru pertama ya Bang? Kalau serentak secara nasional ya? Ini baru pertama. Ini tahapan dari tahun 2015 lalu. Ya, 2015, 2017, 2018, kemudian 2020 ada. 2001 juga ada. Nah, 2024 ini adalah tahapan yang memang didesain dari 2015 ya, melalui Undang-Undang Pilkada 2015 bahwa 2024 adalah serentak secara nasional. Dan inilah tentu nanti ada evaluasi ya, apakah ini efektif atau tidak, kemudian secara desain awal yang diinginkan para
pembuat undang-undang katakanlah yang mendesain ini apakah sesuai atau tidak kan gitu. Nah itulah nanti mungkin akan, walaupun sudah ada suara kan dari Bawaslu sebaiknya tidak dilakukan berbarengan 1 tahun dengan Pilpres dan kemudian Pilkada. Dan Pileg dan itu jangan dibarengin di 1 tahun yang sama gitu ya Bang. Sama karena itu sangat mungkin melelahkan kan bagi para penyelenggara gitu kan. Oke. Bicara melelahkan, kita dari Siasat Channel juga turut berduka kalau kemarin kurang lebih 7 orang ya Bang ya, petugas KPPS yang meninggal dunia. Terima kasih atas dedikasinya, semoga amal ibadahnya juga dibalas oleh Tuhan. Oke, balik Bang. Ini Bang yang mau gue garis bawahi Bang. Kita baru pertama kali melakukan pilkada serentak. Betul. Dengan mungkin niat serentak secara nasional. Serentak secara nasional bahwa kabupaten kota, provinsi semuanya itu serentak. Ada ratusan lah, kurang lebih 500 ya Bang ya, ada Bang. Pilkada untuk Pilgub dan kabupaten 500-an lebih kan Bang ya. Oke, berarti kan seluruh tenaga, pikiran semua ke situ, sorotan ke situ. Nah Bang, Abang melihat pilkada serentak ini dari kacamata hukumnya deh Bang. Gua nggak mau ngangkat kacamata politiknya karena ini keahlian Abang lah. Dari kacamata hukumnya, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata hukum, ketika segala sesuatu itu dilakukan serentak di 500 tempat, nah unsur-unsur hukumnya itu terpenuhi nggak Bang, bahwa menjalankan pilkada itu sebagaimana yang dituliskan oleh undang-undang? Iya, secara ini memang kan desainnya seperti itu ya, bahwa keserentakan itu dilakukan pertama untuk efisiensi, kemudian tentu untuk menyeragamkan proses pilkada dan pilpres khususnya gitu kan, 5 tahun sekali itu betul-betul dirasakan dalam satu keserentakan sehingga tidak setiap tahun ada pilkada misalkan. Tidak ada kontestasi tiap tahun gitu ya Bang. Misalkan gitu, tapi langsung misalkan ya pilpres, pileg kan sama serentak. Kemudian lanjut pilkada juga serentak, lalu selama 5 tahun ke depan itu memang kemudian ya kosong dan baru kemudian ada lagi 5 tahun. 5 tahun ya, benar-benar ajang 5 tahunan gitu ya Bang ya. Itu memang perintah konstitusi kan. Nah itu yang menjadi ininya, walaupun memang tadi tentu evaluasi dari tingkat soal teknis dan lain sebagainya, apakah itu memungkinkan secara sumber dayanya, baik sumber daya manusianya, sumber daya logistik dan lain sebagainya. Nah itu mungkin nanti yang ini, tapi secara dapat dimaklumi bahwa desain awal untuk adanya keserentakan ini dimaklumi sehingga tidak kemudian tahun ini misalkan yang lalu ya 2011 sekian puluh atau sekian ratus pilkada, gitu ya Bang ya, kemudian nanti sekian ratus lagi atau sekian puluh lagi. Nah itu kan memang tiap tahun sepertinya ada, dan secara ini mungkin ya dunia usaha segala macam itu tidak agak sedikit mengganggu, tidak menguntungkan lah secara ininya itu desain. Abang ngelihat deh dari kacamata Abang pilkada hari ini, karena baru berapa hari kita melewati kan proses tuh Bang, udah banyak tuh Bang ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, terus merasa dicurangi ya, biasalah Bang, masalah standar. Nah Abang melihatnya dengan kemasifan di 500 kabupaten kota dan provinsi ini, Abang melihatnya pilkada hari ini gimana? Karena banyak banget Bang yang merasa ketidakpuasan dengan segala macam dengan hasil ya Bang ya. Abang lihatnya gimana nih? Memang ya tentu sebuah event besar itu akan melahirkan satu cobaan dan juga ya tadi kepuasan ataupun ketidakpuasan, bahwa di dalam proses ini juga terjadi kejutan-kejutan ya dalam hal terobosan hukum MK misalkan dalam mengubah ambang batas pencalonan ya kan, yang awalnya hanya kekuatan partai politik yang di parlemen, kemudian juga hampir terjadi setting untuk terjadinya calon-calon tunggal di berbagai wilayah. Nah oleh MK kemudian diterobos menjadi bahkan partai yang tidak punya wakil di parlemen pun boleh mencalonkan berdasarkan suara yang masuk waktu pileg tahun lalu kan gitu. Nah tahun kemarin juga gitu kan, sehingga kemudian memang yang mengiringi lagi adalah soal masih
lungsuran dari isu pilpres lalu ya, ada cawe-cawe kekuasaan dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang mungkin nanti akan menjadi bahasan menarik pasca pilkada serentak 2024 ini, karena memang di berbagai daerah termasuk ya istilah ada Kim Plus gitu kan, yang kemudian terjadi di beberapa daerah antara Kim Plus melawan salah satu partai saja atau dua partai, gabungan parlemen dan non parlemen dan lain sebagainya, termasuk adanya intervensi, bahkan muncul istilah ada parcok dan sebagainya. Yang mungkin nanti akan menjadi dan sudah menjadi bahasan baik di DPR ya, DPR RI, kemudian di masyarakat, netizen dan lain sebagainya sudah ini booming gitu, dan ini pasti akan menjadi catatan dan evaluasi untuk kemudian memang tentu muaranya nanti ada di Mahkamah Konstitusi, karena dalam tahapan tadi saya singgung di awal tadi bahwa seolah-olah pilkada sudah selesai bagi sebagian orang, mungkin iya kan gitu, tapi bagi stakeholder pilkada baik penyelenggara, peserta ya kan, maupun partai pengusung, ini masih baru tahap atau mungkin ini tahap krusialnya sampai ke tanggal 15 atau 16 Desember ketika KPU menetapkan paslon. Nah, pasca penetapan itulah baru tahapan berikutnya dalam proses tahapan pilkada dari awal ya sampai ke akhir itu adalah muaranya di Mahkamah Konstitusi. Menarik. Yaitu adalah sengketa penyelesaian PHPU. Oke, Bang. MK nih, kita ngomongin MK sekarang ya. Sama sesuai dengan topik kita tadi, bahwa kalau kita bicara pilkada, di situ ada pencoblosan, di situ ada organisir massa, lalu selalu pasti ada di situ ada MK di ujungnya. Betul. Bahwa itu unsur-unsur itu yang karena hari ini, Bang. Kita nggak bisa menafikan juga ya bahwa MK ini, Bang, bukan sebagaimana MK dipandang orang 5 tahun yang lalu mungkin. Boleh hemat gue deh, kayak MK banyak, kalau gue agak aktif gue di X atau Twitter, itu banyak yang bilang MK tuh mahkamah kalkulator. Bang. Sentingan-sentingan itu kan nggak muncul tiba-tiba kan, Bang. Pasti dari berbagai peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa yang kemudian merasa kayak bahasanya MK tuh guardian of constitution kan gitu kan. Tapi ketika MK ini merupakan harapan terakhir kita. Nah, menurut Abang, apakah MK hari ini masih bisa kita tempatkan harapan terakhir kita kepada MK hari ini? Nah, memang tentu saya mau menjelaskan dulu ya isu atau istilah mahkamah kalkulator itu memang mengemuka sekali itu sejak tahun 2015. 2015 ya. Nah, ini sejarahnya ya nih. Coba dengerin nih. 2015 itu pasca atau pilkada serentak pertama itu tahun 2015 diikuti oleh 100 sekian kabupaten kota dan juga gubernur atau provinsi. Nah, itu memang MK memakai dasar hukum Undang-Undang 1 2015 ya, yang mensyaratkan adanya pasal 158 terkait ambang batas selisih bagi yang akan menggugat ke MK. Oke, sebentar, gua underline dulu. Ambang batas selisih. Jadi kalau misalnya kita berselisih, misalnya selisih suara kita sama yang mau kita gugat, itu ada ambang batasnya? Ada ambang batasnya. Jadi kalau nggak bisa ujuk-ujuk gua gugat gitu, Bang? Ya, itu ada. Jadi dulu kan sejarahnya 2015 ke bawah lah ya, atau 2014 ke bawah. Dulu itu pilkada ya udah, karena nggak ada batasan kan, semua paslon ada 5 itu bisa maju semuanya. Bisa gugat semuanya bisa maju gitu kan. Nah, sehingga itu kan memang menyulitkan karena akan repot sendiri kan, pengadilan atau lembaga yang mengadili perselisihan sengketa. Nah, kebetulan di situ memang sebenarnya undang-undang itu mendesain akan ada namanya peradilan khusus terkait pilkada. Tetapi karena belum dibentuk, maka
MK diberikan kewenangan ad hoc untuk mengadili sengketa pilkada 15 waktu itu. Nah, tapi tadi sudah diatur sedemikian rupa ada selisih ambang batas penyelesaian sengketa itu sehingga bagi yang katakanlah selisihnya, jadi itu diatur berdasarkan jumlah penduduk di satu wilayah itu, apakah gubernur, apakah bupati atau wali kota, ada aturannya. Misalkan 2 juta, penduduknya 2 juta bawah misalkan itu dia selisihnya minimal 0,5 atau 2%. Jadi dari 2%, 1,5, 1% dan 0,5%, dan itu tergantung tadi 2 juta ke bawah. Itu penduduk ya Bang ya, bukan DPT Bang ya? Penduduk. Nah, itu yang kemudian akhirnya waktu di 2015 sengketa 2015 itu banyak tetap yang mengajukan kan gitu, ya kan, karena itu baru kan, dan orang masih, para calon dan stakeholder pilkada itu masih menganggap bahwa masa MK mau dibatasi seperti itu kan gitu, masa hak gua nggak bisa gitu ya, kan orang hak konstitusional untuk menggugat boleh kan gitu. Nah, tapi di 2015 itulah kemudian MK secara strict memakai pasal itu, lalu kemudian berguguranlah sekian banyak orang yang mau menggugat sengketa-sengketa itu akhirnya gugur tadi tatip lah kasarnya gitu ya Bang ya. Tatipnya atau formilnya nggak terpenuhi. Nah, 2016 berikutnya ya tentu sepi yang gugat, karena yang hanya sudah jelas masuk ke kriteria yang tadi Abang batas tadi baru pada maju gitu kan. 2019 juga sama. Nah, barulah di tahun 2020 MK mengubah sikapnya yang kemudian tidak memakai pasal 158 secara mutlak. Tidak memakai pasal 158 secara mutlak. Tapi tetap dipakai Bang. Tetap dipakai, tapi bagi kasus-kasus tertentu yang para pemohonnya mampu meyakinkan mahkamah untuk mengesampingkan 158 itu, maka MK terobos itu. Nah, kenapa kemudian tadi nyambung ke ada istilah mahkamah kalkulator itu? Karena MK strict memakai 158 itu tadi, yang menggugurkan ambang batas itu tidak terpenuhi, ya sehingga ya udah, kalau begini caranya berarti ya MK cuma jadi kalkulator gitu loh, kan gitu. Berarti kalau gue mau coba simpulkan ini kan secara gampangnya ya berarti ya 158 itu tetap ada ya Bang? Tetap 158 ada. itu tetap ada, tapi bukan jadi acuan utama. Bukan jadi acuan utama atau tidak berlaku mutlak. Seperti halnya di 2015, 2016 atau 2018 pilkada yang lalu itu penyelesaian perkaranya. 2020 dibukalah oleh MK bahwa kami membuka diri untuk silahkan bagi yang para paslon yang mau mengajukan gugatan ke MK, walaupun selisihnya jauh gitu kan dengan pemohon, dengan yang terkait atau yang menang yang ditetapkan oleh KPU. Nah, itu sepanjang mampu membuktikan dalil-dalilnya, ya kan, meyakinkan mahkamah untuk menyampingkan itu, maka silakan, dan itu sudah jelas, real, ada buktinya gitu ya. Itu sudah ada buktinya, Bang? Sudah ada. Di 2020 itu kalau nggak salah ada 9 atau 10 perkara yang di luar ambang batas itu. 158-nya tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi sebenarnya, bahkan ada yang 23%, ada yang 5%, ada yang 7% dan lain sebagainya di luar yang ditentukan. Mekanisme yang ditentukan. Mekanisme misalkan tadi. Di kabupaten kota itu dia harusnya 1%. Padahal ini 7%. 7%. Itu bisa. Ada 9 itu diperiksa lanjut. Berarti dia tidak gugur di awal ya Bang ya? Gugur di awal. Di 2020 itu Bang ya? Iya, 2020 walaupun pelaksanaannya 2021-an. Karena hampir sama kayak gini di November Desember. Begitu penetapan udah masuk Januari kan. Sidang di MK-nya udah masuk tahun berikutnya. Tahun berikutnya, Nah, itu sudah ada 9. Nah, 4 atau 5 perkara itu dikabulkan oleh MK.
Dari 9 Bang ya? Dari 9 itu Oke. atau 10, 4 atau 4 mungkin ya yang dikabulkan, yang 3 itu kabul sebagian, Ya. yang 1 kabul seluruhnya. Dengan berbagai variasi ininya ya, ada yang Ya. PSU, ada Oke. yang PSU cuma 3 kelurahan, ada yang PSU cuma sekian kelurahan gitu lah. Bahkan ada yang didiskualifikasi. Ingat nggak mungkin netizen yang ikut ini ya, ada waktu itu Sabu Raijua kalau nggak salah, Kabupaten Sabu Raijua itu Di NTT Bang? kalau nggak salah di NTT ya, itu sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang. Oke, taruhlah dia nomor 1, iya, ditetapkan sebagai pemenang. Pemenang. Oke. Kemudian digugat ke MK. Selisihnya juga jauh. Iya. Gitu. Ini ke MK dan dibuktikan bahwa si pemenang ini ternyata punya ganda kewarganegaraan. Jadi dia punya IKTP tapi juga punya paspor luar negeri. Oke. Didiskualifikasi lah oleh MK karena terbukti dia ganda kewarganegaraan dan itu melanggar undang-undang. Maka Berarti celahnya itu ada ya Bang ya? satu lagi Bopendigul. Bopendigul? Ya, itu Oke. dia sama. Dia kalau nggak salah 23% atau 7%-an ya, saya agak lupa tuh. Antara yang gugat dengan pemenang ini itu selisihnya jauh. Tidak sesuai ketentuan 158. Nah, ternyata yang menang ini, yang ditetapkan pemenang ini, ketika di persidangan ataupun didalilkan oleh pemohon bahwa ternyata orang ini TMS sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai gubernur. Jadi kan saat proses pencalonan itu kan ada proses verifikasi dari KPU kan. Nah, kalau MS memenuhi syarat maka dia lolos. Kalau TMS harusnya dia tidak lolos. Nah, orang ini ternyata menurut ketentuan putusan MK ya bagi narapidana korupsi ada jeda 5 tahun pasca dia dipidana, baru hak politiknya itu keluar lagi. Hak politiknya pulih kembali untuk ikut kontestasi. Nah, ini dia belum sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun ternyata. Maka dianggap TMS lah oleh MK, didiskualifikasi dan PSU di satu kabupaten wilayah itu. Kabupaten Bopendigul itu tanpa mengikutkan yang tadi. Jadi presidennya sudah ada bahwa ini bukan hal baru. Ini sudah beberapa kali terjadi gitu ya Bang ya. Sudah dilakukan di periode lalu dan kebetulan saya baru juga mengikuti diklat mekanisme penyelesaian perkara MK yang dilakukan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi oleh MK. Hakim konstitusi yang hadir saat itu ada Yang Mulia Asrul Sani dan Yang Mulia Eni Nurbaningsih menyatakan demikian bahwa MK tadi untuk pasal 58 memang tetap ada berlaku, dia tidak dicabut atau tidak dinyatakan konstitusional, tetapi pelaksanaan atau pemaknaannya tidak mutlak seperti dulu di 2015. Ya, nggak terlalu kaku kayak di 2015. Jadi sepanjang bisa dimaknai. Nah, kalau gugat tapi juga tidak mampu memberikan bukti-bukti keyakinan MK untuk membuktikan dalil soal adanya misalkan TSM terstruktur masif ataupun hal-hal yang bisa diajukan itu ya ada juga yang kemudian di awal digugurkan. Tapi bagi yang bisa membuktikan di awal misalkan ini MK kemudian yakin bahwa ini perlu didalami lebih lanjut, masuklah. Kayak tadi yang 9 masuk tuh barang. Padahal 158 dia nggak memenuhi syarat nih. Nah, tapi di akhir kan tadi ada yang 9 jadi 4 kan berarti 4 lagi kalau 9 berarti 5 5-nya itu kalah juga. Tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat mungkin atau tidak beralasan menurut hukum. Jadi tidak mampu membuktikan katakanlah pemohon bahwa terjadi pelanggaran yang sifatnya TSM dan lain sebagainya. Jadi sekarang berarti pasal 5 jadi buat tim nanti tolong tim bahwa pasal 158 mungkin bisa ditampilkan di layar biar kemudian nanti netizen atau para subscriber Siasat Channel bisa lebih paham tentang karena Bang Ridwan tadi sudah menjelaskan
menjelaskan menurut gue sudah sangat detail bagaimana kemudian bahwa sengketa pilkada itu bisa diperkarakan di MK, tidak harus berpatokan pada 158 tadi. Ya, betul. Nah, Bang, MK bahwa bisa loh berperkara di MK. Ya. Semua bisa berperkara di MK, yang penting memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ya. Bang, ini ada titipan pertanyaan dari tim siasat nih, Bang. Ya, Siasat channel nih. siap. Nah, pertanyaannya tuh mungkin agak normatif, tapi pertanyaan ini butuh jawaban Abang yang nggak normatif. Apakah MK dalam mengambil keputusan hari ini menggunakan keadilan yang substantif, Bang? Sejauh ini termasuk pengalaman Abang deh ya, berdasarkan pengalaman Abang dalam berperkara yang beracara di sana. Memang yang sangat merosot dalam konteks ininya kan MK ya di periode itu tadi ya. Khususnya soal pilkada ya. Ya, itu soal pilkada, Bang. MK dibatasi oleh pasal 158 ini. Kemudian terjadi banyak sekali, bahkan dulu kita sempat salah satu tim juga kalau nggak salah di waktu 2015 kalau nggak salah di Batam, kemudian 2018-nya atau ya di Sumut ya, itu ya antara Edi Rahmayadi si Jarot ya. Ini itu kita paksa masuk ke MK. Masuk itu Bang ya, ke MK tuh Bang ya. Kita paksa masuk tapi tetap kan akhirnya tidak bisa ini karena tadi ambang batasnya adanya ya. Gitu kan. Nah, karena tetap berpatokan pakai 158 tadi. Berpatokan itu gitu loh, sehingga disitulah rentang waktu memang MK dalam khususnya pilkada ini akhirnya menjadi tadi isu mahkamah kalkulator gitu kan. Sehingga terdegradasi marwah betul, Guardian of Constitution gitu kan, sehingga memang pandangan orang terkait bahwa pilkada mau kecurangannya sebrutal apapun gitu kan, asalkan rentang selisihnya besar aman deh pokoknya. Di luar ketentuan 158 itu maka pasti aman gitu loh. Nah, itulah yang kemudian di 2020 itulah MK mungkin mengevaluasi dan sebagainya, lalu masuk ke kategori tidak lagi memakai itu secara mutlak 158, sehingga mereka kembali ke marwah MK sebagai Guardian of Constitution, benteng terakhir lah itu Bang. Benteng terakhir, dan untuk tadi menemukan keadilan substantif bagi para pencari keadilan, sehingga betul-betul kemudian hasil dari prosesnya itu tidak lagi hanya sekedar prosedural dan formalitas belaka gitu. Tapi dikuliti kemudian kan gitu, dalil-dalil dari pemohon, dari termohon, keterangan Bawaslu-nya. Kalau memang ada hal-hal yang bisa dilakukan satu proses evaluasi dan koreksi ya kan atas surat keputusan penetapan itu, maka apakah terjadinya itu di satu wilayah ya kan, apakah itu terjadi di kelurahan mana, berapa kelurahan, kecamatan mana dan segala macam atau harus seluruh kabupaten atau kota tertentu gitu kan. Nah, itu MK terbuka sekali sepanjang tadi mampu dibuktikan oleh pihak pemohon khususnya kan, karena dalam hukum itu kan berlaku siapa yang mendalilkan ya dialah yang harus membuktikan kan gitu ya. Nah, sementara pihak termohon ya ini KPU, kemudian pihak terkait nah mereka membuktikan sebaliknya ya kan, membantah membantah apa yang didalilkan pemohon. Apakah mampu membantah bukti atau dalil dari pemohon, ya itulah MK nanti yang akan memutus. Nah, sepanjang bahwa tadi di dalam satu persidangan yang terbuka untuk umum itu pihak pemohon khususnya kan, karena dalam proses di MK ini yang paling pokok kan pemohon ini mampu membuktikan, ya MK kemudian akan mengambil putusan yang tadi substantif itu Bang, substantif itu gitu ya. Meski memang ya tentu tadi semuanya berpulang kepada kemampuan pemohon dan
juga data atau dokumen yang bisa dihadirkan serta saksi dan juga ahli yang memperkuat itu, maka akan keluar satu putusan yang tentu bisa jadi mungkin tidak seketika itu memberikan keadilan bagi pemohon misalkan bagi pencari keadilannya, tapi paling tidak ada sasaran antara misalkan tadi, MK bisa meniadakan suara di 3 desa misalkan. Ini dianggap sebagian lah, mengabulkan sebagian dan menolak sebagian gitu ya Bang. Misalkan ya udah suara ini dihilangkan di 3 desa misalkan, kan gitu. Lalu silakan PSU di 3 desa itu. Tapi dalam konteks PSU-nya harus juga diganti PPK, PPS, PTPS-nya. Karena ada unsur misalkan TSM di situ. TSM atau keterlibatan keberpihakan para penyelenggara ini. Tidak netral lah penyelenggaranya. Harus diganti dulu PSU. Dia biasanya sekian hari, 20 hari, 30 hari, dan itu langsung kemudian hasil PSU-nya ditambahkan kepada yang suara yang sudah ada itu, yang tadinya 3 desa ini dikurangi kan masuk ke yang silakan siapa yang jadinya pemenang, apakah menang si yang pemohon ini atau mungkin orang lain betul atau justru yang mungkin tadinya kecil jadi gede suaranya mungkin bisa ya, walaupun tentu itu kan ada matematika kan betul. Pasti yang ini selisihnya memang udah jauh nggak mungkin. Nah Bang, yang mau gue tanyain, nah itu kan berarti tadi bahwa keadilan substantif itu menurut abang masih tetap yakin bahwa kemudian MK dengan segala unsur-unsur yang bisa kita buktikan sebagai pemohon atau yang menggugat, MK tetap akan memberikan keadilan yang substantif sejauh ini menurut abang? Iya, sepanjang tadi mereka tidak terlalu absolut dan mutlak memakai restriksi pasal 158 itu. Ya kan? Karena itu awal dari pintu masuk itu Bang ya. Di situ gitu loh. Artinya yang menjadi mengemuka waktu itu kan terjadi banyak kecurangan. Kan gitu, banyak TSM, intervensi, keterlibatan ASN dan sebagainya. Lalu itu kemudian kan tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuka, diperkarakan tuh nggak bisa. Iya, bisa di awal doang, dahuluan aja. Kan, lu nggak lolos nih, kan? Ininya formilnya udah lewat. Nah, tapi kalau sekarang MK membuka diri bahwa silakan ajukan asal lu bisa buktikan atau MK yakin dengan argumentasi dalil lo yang meyakinkan misalkan, maka MK akan buka itu terbuka, ya udah buktikan. Dan kalau siapa terbukti, itu. Nah, kalau terbukti maka otomatis MK akan mengambil putusan yang tentu sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya juga yang memungkinkan bahkan pemenang saja yang sudah menang bisa kalau dibatalkan oleh MK ya Bang. Gitu loh. Iya Bang. Nah, kalau tadi Abang sempat menyinggung bahwa ada TSM dan segala macam. Nah, terstruktur sistematis dan masif ini kan Bang, mungkin kalau untuk kalangan awam agak sedikit bias Bang. Nah, menurut pengertian tentang terstruktur sistematis dan masif ini, bisa Abang jelaskan nggak kepada kita bahwa pengertian itu biar kemudian ada gambaran, mungkin ada tim sesnya lagi nonton. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Maksudnya unsurnya terpenuhi nggak sih ini TSM? Nah, gitu apa Bang? Nah, ini memang sebenarnya awalnya kan lagi sejarahnya MK di tahun 2010-2012an banyak melahirkan putusan-putusan terobosan di kala khususnya ini saat eranya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ya, Prof Mahfud ya itu Pak. Surat Madura di Jawa Timur, di tempat-tempat lain dilakukan itu terjadi TSM tadi. Nah, TSM ini pengertiannya adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, terstruktur ini harus dimaknai bahwa tindakan pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur oleh struktur ASN, struktur penyelenggara, struktur tim ses atau partai pengusung, APH dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses intervensi ataupun mengarahkan kan gitu
kemudian apakah itu money politik atau mungkin mengarahkan program dan sebagainya yang dimiliki oleh kekuasaan, oleh struktural ASN ataupun penyelenggara untuk paslon tertentu. Kan gitu. Nah, kemudian sistematis. Nah, ini secara sistematis dilakukannya, ada perencanaannya gitu kan. Ada mungkin udah matang lah nih barang lah ya, dibikin sedemikian rupa. Ada memo ya dari pimpinan instansi atau apakah itu dinas atau dari dinas Kementerian Dalam Negeri misalkan, atau apa ke dinas bawahnya ya kan, suku dinas kalau di DKI atau ini untuk mengarahkan tadi untuk menguntungkan paslon tertentu. Oke, itu sistematis, pengertian sistematis tadi ya. Mungkin ada bukti waktu rapatnya, dokumennya, dokumentasi, ya kan, foto-foto, atau ada tadi memo secara kertas, atau sekarang ada WA, Instagram, ada apa yang ditujukan, misalkan perintah untuk mandatori nih untuk mendukung paslon atau menguntungkan paslon tertentu. Kemudian masif. Nah, masif ini terjadi meluas di berbagai wilayah pemilihan itu. Misalkan di kabupaten, terjadi di berbagai kecamatan. Kemudian kalau di desa, terjadi di bagian kampung dan lain sebagainya. Atau apa, kalau provinsi maka terjadi di sekian kabupaten. Meluas. Nah, perjalanannya kemudian memang ini ada dinamika, ada namanya peraturan Bawaslu terkait soal pelanggaran TSM ini, baik administratif maupun TSM money politik. Oh, ini per Bawaslu nih, peraturan Bawaslu ini. Iya, kalau ini yang Bawaslu tadi kan MK. Tadi MK-nya nih. Ya, Kalau per Bawaslu itu didetailkan, diidealkan masifnya ini khususnya terjadi di kalau satu kabupaten itu terdiri dari 10 kecamatan, maka minimal terjadi 50% kecamatan. Minimal 5 kecamatan terjadi TSM tadi. Barulah bisa dilakukan. Diinikan TSM. Tapi ini berlaku harus kumulatif. Maksudnya kumulatif adalah unsur-unsur terstruktur, sistematis, dan masif ini harus terbukti semua. Ada struktural tadi penyelenggara atau ASN atau tim PH, ada tadi perencanaannya yang ketahuan, udah sistematis lah semuanya. Sistematis. Lalu terjadi tadi di berbagai wilayah tadi, 50% wilayah kecamatan atau desa atau kampung atau provinsi, kabupaten. Nah, itu yang ininya. Jadi itu di era yang lalu memang sangat booming soal TSM ini. Memang sekarang karena tadi khususnya di 15 menjadi strict, sehingga itu agak memang kemudian menjadi hilang dari peredaran. Betul ya, benar. Kata-kata TSM itu nggak terlalu ini lagi ya Bang ya. Betul. Dan bahkan memang kalau dari beberapa penelitian ya, ada Perludem, ada aktivis-aktivis pemantau atau ini pengamat pemilu, ya sebenarnya belum ada juga ini yang kalau periode yang sekarang ini khususnya 2020 misalkan alasan TSM menjadi dasar putusan MK misalkan yang sifatnya tadi kumulatif seperti itu. Belum ada tuh Bang? Itu hampir belum ada. Nah Bang, kalau misalnya per Bawaslu tadi terpenuhi misalnya, kan ada juga ketentuan PSU Bang, pemungutan suara ulang. Nah, itu unsur-unsur apa aja yang harus terpenuhi Bang, biar kemudian ada PSU? Kalau misalnya ada calon yang merasa dicurangi, lantas dia harus biar kemudian bisa PSU, unsur-unsur apa aja yang harus terpenuhi nih Bang nih? Ya, itu kan memang secara undang-undangnya kan diatur ya bahwa PSU itu bisa terjadi. Pertama, tidak harus nunggu MK ya. Tapi PSU nggak harus nunggu MK. Tidak harus nunggu MK. PSU itu bisa dilakukan pertama oleh KPPS yang menyelenggarakan itu gitu ya, hasil penelitiannya bahwa terjadi
misalkan ada bencana alam. Bentar Bang, sorry gue potong. Berarti kalau KPPS itu skupnya TPS berarti Bang? TPS itu. Oh, Ya, PSU di TPS itu. Nah, kelompok penyelenggara Ya. pemungutan suara kan. Oke. Di tingkat itu ada apa namanya? Bencana alam, ya kan? Ada kerusuhan. Ya kalau sekarang kan ada skupnya ya di Sumut kemarin kan banyak di Jakarta sebagian, kemudian di Papua ada kerusuhan atau apa? Ya, yang panah-panahan tuh, ya. Situasinya nggak memungkinkan, itu bisa ditunda. Nah, ininya penyelesaiannya bisa PSS, pemilihan suara susulan atau lanjutan, juga diulang, ya, nah ini. Nah, kemudian ada juga yang itu tapi pelaksanaannya itu tidak bisa oleh PPS itu langsung, dia harus tetap lapor ke ke Bawaslu ya. Tetap KPU. KPU di atasnya kan, bosnya mereka lah istilahnya. Baru mereka menentukan paling lama 10 hari setelah pencoblosan kemarin bisa dilakukan PSU gitu kan. Nah tadi kalau nggak salah sore atau siang tadi KPU RI juga sudah merilis tuh di mana saja yang ada PSU, ada PSS, ada lanjutan. Itu barusan tadi siang kalau nggak salah mereka konferensi KPU RI ya. Nah ada juga yang berdasarkan katakanlah temuan PTS, ya kan, pengawas TPS. Nah itu misalkan ada pelanggaran ya dari tata cara pembukaan kotak, berkas-berkasnya dan lain sebagainya, itu tidak dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada lagi perusakan surat suara. Ya, lebih dari satu suara yang dilakukan oleh PPS, misalkan oleh petugas. Atau juga ada orang yang tidak mempunyai hak pilih tapi diberikan memilih. Oh, jadi orang misalnya DPT gue bukan di sini nih, tapi ternyata gue milih di sini. Di situ diberikan hak, misalkan memilih jadinya di situ. Nah, itu kan lebih dari satu orang begitu, itu bisa dilakukan PSU. Kemudian ada lagi satu lagi perusakan surat suara, atau satu lagi ya misalkan setelah orang nyoblos, KPPS-nya nyuruh pemilih ini kasih kode, atau tulisan, biar ketahuan itu juga sama gitu ya. Itu TPS Bawaslu direkomendasikan ke KPU untuk dilakukan PSU karena terjadi tadi macam biasanya ada mobilisasi pemilih yang tidak punya hak pilih ternyata suruh milih di situ. Begitulah. Nah itu bisa dilakukan oleh tanpa harus nunggu MK gitu loh. Nah baru berikutnya kalau itu tidak dilakukan, maka itu bisa menjadi basis untuk diajukan ke MK. Oh gitu. Tapi Bang, dari sejarahnya ya, dan abang yang udah pernah abang lewati ya, pernah nggak Bang terjadi Bang PSU itu misalnya di satu kecamatan gitu Bang, atau di satu kabupaten gitu PSU? Pernah terjadi nggak itu Bang? Kalau di penanganan saya ya itu mungkin tidak terjadi. Saya baru waktu itu terjadi di sekian TPS misalkan. TPS skupnya. Ya, 7 TPS di bersekian desa atau kecamatan. Ada juga 3 TPS, tapi memang krusial karena selisihnya waktu itu cuma 33. Wih, ya, tipis banget ya. Yang klien saya waktu itu di Pilkada Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, itu selisihnya 33 dengan pemenang. Nah, itu kemudian kita bawa, akhirnya MK mengabulkan untuk dilakukan PSU cuma di 3 TPS. Lalu setelah PSU dilaporkan lagi ke MK, MK kemudian memutus kembali untuk dilakukan lagi PSU di 1 TPS. Yang masih dianggap masih agak rancu gitu ya. Baru kemudian dilaporkan dan akhirnya menang 33 suara. Berarti harapan itu ada ya Bang ya? Ya ada. Harapan itu ada ya. Ya kalau di tempat lain yang saya mungkin tidak terlibat, tapi ya tadi yang kayak Bopendigul. Terus yang mana tadi itu ya? Akhirnya PSU
satu kabupaten itu harus PSU. Oke, berarti bahwa pemungutan suara ulang selama unsur-unsurnya terpenuhi, MK sangat membuka diri ya Bang ya? Sangat membuka diri. Untuk itu ya, berarti karena Bang pasti ya kan Bang, nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita elakkan juga kan kontestasi yang begitu banyak. Ya. Pihak yang puas pasti berbanding lurus sama pihak yang tidak puas gitu kan Bang? Pasti. Ya, kan? Karena ada yang menang, ada yang kalah gitu kan Bang? Kalau di tempat yang tentu calonnya dua, ya tentu seimbang. Yang kalah dan yang puas. Oh benar juga. Ya, benar. Kalau di tempat yang lebih dari dua, lebih banyak yang nggak puas. Menang cuma satu. Iya benar. Benar. Itu. Nah, Bang, berarti kan 27 November kemarin itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir, belum Even akhir. 16 Desember itu nanti bukan akhir dari segalanya. Ya. Nah, terakhir gue mau minta statement penutup Abang biar kemudian orang-orang atau tim-tim yang lagi pegang pala nih Bang nih ya, kurang lebih ya lagi pegang pala. Oh ternyata ada harapan loh gitu Bang. Coba Abang kasih sedikit statement penutup ke kita sebelum kita selesai talk show ini Bang. Ya, yang pertama untuk para paslon yang masih belum beruntung di tanggal 27 kemarin melalui berbagai hasil quick count gitu ya. kan, exit poll dan lain-lain, karena KPU secara ini kan mereka berkira bahwa secara resmi itu melalui rekap secara manual. Nanti dalam tahapan itu paling akhir tanggal 16 Desember. Walaupun ada statement Ketua KPU bilang diusahakan tanggal 15 Desember sudah ketok semua. Udah final lah semuanya. Nah, bagi yang belum beruntung yang melalui quick count ataupun exit dan lain-lain, masih ada ruang untuk ke MK. Memang tentu tadi ada batasan 158, ya kan? Tetapi MK sudah membuka diri. Kami tidak mutlak memakai pasal itu sepanjang kalian bisa buktikan atau dalilkan dan yakinkan mahkamah untuk kami bisa mengesampingkan pasal itu, silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi masih sangat terbuka harapan, ya kan? Baik yang selisihnya 5%, bahkan 16% dan lain sebagainya, silakan gitu ya. Yang penting tentu punya dasar untuk melakukan atau mendalilkan, mengargumentasikan, mengkonstruksikan bagaimana dalil dan kesesuaian antara tadi. Kalau TSM yang mau diajukan, ya tentu sertakan bukti-buktinya gitu Bang ya. Di samping itu 3 unsurnya ini harus terpenuhi, kumulatif dia. Kumulatif kan gitu. Ya, nggak bisa terstruktur doang. Ya, betul. Ya, nah, tapi juga bagi yang menurut quick count ataupun exit poll dan sebagainya mereka beruntung pada April kemarin 2027 lalu, juga jangan jumawa, jangan berbesar hati dulu karena bisa digugat juga. Juga. Dan pernah kejadian mana tadi Bang? Ya tadi itu Bopendigul ya. Bopendigul, kemudian mana? Yang NTT tadi tuh. Sabu Serai juga dan tempat lain itu semua banyak gitu loh. Gitu. Jadi kedua belah pihak ini memang harus ya pasang kuda-kuda juga semuanya gitu kan. Yang kalah dan yang menang harus mempersiapkan diri juga. Karena pasca 16 November pertarungan sebenarnya itu di situ ya Bang. Pertarungan akhir ya itu closing itu di situ, gitu. Finishing touch kalau main bola. Aransemen atau merencanakan penyelesaian tahapan di MK itu sampai kalau nggak salah Maret 2025. Mereka ada 45 hari sejak diregistrasi perkara itu, maka berlaku 45 hari penyelesaian di MK. Jadi sampai sekitar Maret kalau nggak salah, kalau 15 Desember itu ya mungkin di akhir-akhir Maret lah itu. Untuk penyelesaiannya. Nah, jadi rally-nya ini masih sangat panjang gitu loh. Ya kan? Sehingga bagi yang belum beruntung kemarin, persiapkan kalau memang di daerahnya ada kecurangan, ada baik itu TSM maupun mungkin tadi soal
skup-skup kecil PSU khususnya kan biasanya bagi yang selisihnya kecil ya selisihnya cuma 100, cuma 500 tadi ya, ada yang cuma 33 misalkan. Itu kan jauh lebih sedikit beban dia untuk membuktikan, misalkan ya kalau 33 kan cukup satu TPS saja cukup ya. Kalau memang bisa. Terbukti ya Bang ya. Iya. Bukan memang ngada-ngada ya. Iya, kalau yang 500 mungkin ya tentu itu mungkin di 5 TPS misalkan. Kalau tuh ada kecurangan tadi, ada mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar di situ. Ada orang yang tidak berhak diberi hak memilih. Ada kerusakan misalkan kotak suaranya, tata cara pembukaannya, dokumen berkasnya itu tidak sesuai misalkan. Ternyata harusnya di situ waktu itu bencana atau ada kerusuhan tapi tetap ini lalu kemudian banyak partisipasi tidak bisa memilih dan lain sebagainya, tapi tidak dianggap itu sesuatu yang boleh umpamanya PSU misalkan. Nah itu silakan diinventarisir, lalu ya kan berbarengan dengan proses rekapitulasi di kecamatan sekarang. Timnya harus kerja gitu, untuk kemudian karena begitu 15 Desember misalnya ditetapkan, itu cuma punya waktu efektifnya 2 hari. 15, 16, 17 harus sudah masuk ke MK. Lewat dari itu udah nggak bisa. Lewat dari itu kadaluarsa udah. Kadaluarsa, walaupun ya diterima aja oleh MK. Iya, tapi kan itu bahan KPU. Iya. Lu udah kadaluarsa, karena waktunya udah lewat. Itu info juga tuh, info penting juga tuh. Iya. Gitu. Luar biasa. Obrolan kita hari ini sama Bang Ridwan Darmawan ini luar biasa. Bagaimana kemudian bahwa 27 November kemarin kontestasi memang sudah berakhir. Pemilihan sudah di sana, tapi pertarungan sebenarnya bagi para paslon, bagi para yang menang dan yang kalah, pertarungan sebenarnya mungkin finishing touch-nya lah ya. Finishing touch-nya itu di tanggal 15, 16, dan 17 Desember. Jadi yang kalah jangan berkecil hati, masih ada peluang. Yang menang jangan jumawa, karena bisa saja kemenangan itu kasarnya ini peluang emas tapi nggak jadi gol ya Bang. Gitu ya Bang, nggak jadi gol karena finishing touch-nya tidak dikawal dengan baik. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja di pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah tetap setia di Siasat Channel. Jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya, terus kasih masukan ke kita. Semoga kita tetap bisa menyajikan konten-konten yang edukatif dan informatif. Terima kasih. Ciao. Thank you.